Ada 3 jenis caleg yang akan bertarung di dalam pemilihan legislatif 2024. Apakah ketiga jenis caleg itu dan kira-kira Anda masuk di mana di antara ketiga jenis tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini saya akan membahas 3 jenis calon legislatif yang akan bertarung di dalam pemilihan legislatif 2024. Nanti di akhir Anda bisa menggolongkan diri sendiri Anda masuk kemana. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah tipe caleg petarung. Nah, tipe caleg petarung ini adalah mereka yang memiliki modal relatif lengkap, baik modal politik, modal sosial, modal budaya, modal intelektual, dan juga modal finansial. Mereka maju di dalam pemilihan legislatif dengan persiapan yang baik. Mereka memiliki mindset yang tepat, memiliki knowledge yang benar, dan memiliki skill set yang senantiasa mereka perbaharui dan mereka pelajari. Nah, mereka ini adalah orang yang serius betul ingin maju sebagai anggota legislatif. Mereka mempunyai misi yang jelas, mereka mempunyai tujuan yang jelas kenapa mereka ingin duduk di dalam kursi legislatif. Nah, mereka ini biasanya adalah kader-kader partai politik yang serius. Dan kemungkinan mereka untuk terpilih berada di persentase yang cukup besar, yaitu sekitar 80%. Yang kedua adalah jenis calon legislatif vote getters. Jenis caleg ini adalah caleg yang diinginkan oleh partai-partai politik. Biasanya mereka akan direkrut di menit-menit terakhir sebelum mereka menyetorkan nama ke KPU. Di mana caleg-caleg ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat popularitas tertentu. Mereka memiliki basis massa yang relatif sudah cukup jelas. Mereka ini adalah public figure atau figur-figur publik yang sudah memiliki tingkat keterkenalan tertentu. Misalnya yang bisa dimasukkan di sini adalah seperti artis, bintang film, penyanyi, mungkin atlet terkenal, mungkin selebgram, atau mereka yang jelas di dalam dunia nyata memiliki jaringan dan grassroots yang sudah mengakar ke masyarakat. Sebuah partai pasti membutuhkan etalase yang banyak yang bisa mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Nah, para vote getters ini biasanya bukan kader dari partai tersebut, tapi orang-orang yang baru direkrut oleh partai politik tersebut di mungkin 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, diajak beramai-ramai untuk mensukseskan partai tersebut. Mereka kemudian dengan mudahnya diajak ke dalam partai politik dan kemudian dilantik sebagai anggota partai politik untuk kemudian diberikan kesempatan untuk nyalek. Jadi tentu saja pertimbangannya dengan basis massa yang besar tersebut itu bisa menjadi atau ekuivalen menjadi basis massa dari partai politik tersebut. Nah, mereka yang berada di dalam kelompok ini bisa juga terpilih. Kalau mereka bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kemudian mereka belajar dengan cepat, dan kemudian mereka tahu bagaimana cara merubah tingkat popularitas tersebut menjadi tingkat elektabilitas. Ini yang nggak semua public figure bisa lakukan itu. Karena kalau kita lihat, dari pemilu ke pemilu, banyak juga public figure yang beramai-ramai atau berbondong-bondong masuk menjadi anggota legislatif, atau bahkan calon kepala daerah, tapi tidak semuanya terpilih. Itu karena mereka mempunyai tugas besar merubah fanbase mereka, kemudian beralih menjadi elektabilitas diri mereka di dalam TPS yang akan dihadiri oleh fans mereka. Kalau menurut saya, tingkat kemungkinan mereka terpilih berada di rata-rata sekitar 15-18%. Jenis yang ketiga adalah caleg kuota atau caleg pelengkap. Nah, ini tentu saja bahasanya nggak enak sekali karena mereka biasanya dimasukkan hanya untuk melengkapi daftar caleg yang harus diisi di dapil-dapil tertentu.
Kita tahu semua, setiap partai politik peserta pemilu mendapatkan jatah sejumlah kursi tertentu di mana mereka bisa memunculkan kader-kadernya sebagai caleg. Nah, permasalahannya mereka yang berada di poin ketiga ini biasanya hanya untuk memenuhi kuota. Misalnya, caleg petarung dan public figure ada 3 atau 4 orang, sementara kursi yang disiapkan, yang terdapat di dapil tersebut ada sekitar 6, sehingga perlu ada 2 atau 3 tambahan lagi. Nah, disinilah biasanya caleg kuota atau caleg pelengkap muncul di situ. Mereka biasanya berasal dari kader-kader biasa, bukan kader petarung di poin 1. Mereka juga orang yang biasanya hanya coba-coba saja, iseng-iseng berhadiah, siapa tahu terpilih, tapi tidak mempunyai effort yang jelas, atau mereka memperlakukan pemilihan legislatif seperti bermain judi. Ya, jadi ya kalau beruntung jadi, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Mereka tentu saja tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya masuk ke dalam proses pemilihan legislatif untuk mencari pengalaman, atau sekali lagi seperti tadi bermain judi, hanya coba-coba saja. Nah, tentu saja tingkat keterpilihannya menjadi sangat kecil. Mereka bisa berasal dari kuota, misalnya kuota perempuan, atau kuota anak muda, atau kuota tadi, sisa kursi yang belum terpenuhi. Nah, tentu saja tingkat keterpilihan mereka menjadi relatif kecil, karena effortnya juga kecil, upayanya juga kecil, dan mindset mereka hanya mindset untung-untungan. Nah, ini mungkin berhasil atau tidak. Mungkin saja tetap ada keberhasilan, tetapi persentasenya kecil sekali. Mungkin saya kalau mengambil angka rata-rata hanya di angka 2 atau 3% saja dari keseluruhan yang ada. Nah, demikian 3 jenis caleg yang muncul nanti di dalam pemilihan legislatif: caleg petarung, caleg vote getters, dan caleg kuota atau pelengkap. Nah, kira-kira Anda masuk kemana? Kalau Anda ingin masuk ke dalam tiers pertama sebagai caleg petarung, berarti harus Anda tingkatkan level mindset, knowledge, skill Anda. Anda harus meningkatkan modal-modal Anda yang lain. Modal sosial, modal politik, modal budaya, modal finansial, juga modal intelektual. Karena tanpa itu semua, Anda akan menjadi pelengkap penderita saja di dalam proses pemilihan legislatif. Baik, demikian dari Politician Academy. Semoga ini dapat membantu, dan salam perubahan.